Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Dian Yulia Krisantari, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada kesempatan kali ini akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Adapun pertanyaannya adalah, yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Bapak Ibu guru hebat, mari saksikan bersama kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya laksanakan. Bapak Ibu guru hebat menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu saya percaya bahwa murid adalah selembar kertas kosong. Jadi, sebagai guru, tugas saya adalah mengisi lembar kertas kosong tersebut. Yang kedua, saya percaya metode pembelajaran yang paling efektif adalah teacher center, guru sebagai pusat, baik dalam pengajaran, memberikan contoh, dan lain-lain. Yang ketiga, saya percaya bahwa pembelajaran itu merupakan transfer materi saja, karena kita sebagai guru harus menuntaskan materi yang sudah tertulis dalam kurikulum. Selanjutnya, saya percaya bahwa belajar paling efektif adalah belajar di kelas. Bukankah kelas itu disiapkan untuk anak-anak dalam belajar? Kemudian selanjutnya, saya percaya bahwa saya bisa menilai keberhasilan anak-anak atau murid saya dengan melihat hasil evaluasi dan berdasarkan nilai KKM. Dan saya melakukan pembelajaran sama untuk semua murid, karena saya menganggap semua murid itu sama, baik kebutuhan dan keunikannya, sehingga saya bisa menyamaratakan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Bapak Ibu guru hebat, setelah menjawab pertanyaan pertama, terbersit sebuah pertanyaan besar dalam benak saya. Sebagai seorang guru, apakah yang sudah saya lakukan selama ini benar? Apakah saya sudah mampu menjadi guru yang menuntun mereka untuk menemukan versi terbaik mereka? Apakah saya sudah mampu memerdekakan mereka, memfasilitasi rasa ingin tahu mereka, memfasilitasi kreativitas mereka? Tapi yang saya jumpai tidaklah seperti itu. Murid saya di kelas terkesan bosan, tidak memiliki motivasi tinggi untuk belajar. Akhirnya, sebagai guru, saya juga sering marah karena mereka tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bapak Ibu guru hebat, saya bersyukur bisa belajar modul 1.1 ini. Dengan refleksi dari pertanyaan pertama tadi, akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan kedua, yaitu sebagai berikut. Bapak Ibu guru hebat menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, sekarang saya tahu bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Murid bukanlah kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak guru. Murid belajar sesuai bakat dan minatnya.
guru menuntun murid agar tidak kehilangan arah, sehingga dapat menebalkan laku murid atau budi pekerti yang baik. Perubahan yang kedua adalah pendidikan itu memerdekakan. Murid belajar merasa bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mereka. Guru menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model bervariatif, sehingga murid membangun sendiri pengetahuannya. Yang selanjutnya adalah pendidikan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman di mana mereka berada. Tugas guru memberikan fasilitas belajar murid sesuai dengan lingkungan dan zamannya, agar murid dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Selanjutnya yaitu student center, yang mana pemikiran saya berubah. Yang awalnya saya mengira bahwa teacher center adalah metode terbaik dalam pengajaran, tetapi student center inilah yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menyeluruh. Pembelajaran tidak hanya fokus dengan kognitif dan penuntasan materi, tapi pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh, yaitu segala aspek, antara lain kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah menghamba pada murid. Benar, fokus seorang guru adalah murid, murid, dan murid. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus ikhlas dan penuh kesabaran menghadapi murid. Kemudian yang kedua, memahami karakteristik murid. Jadi murid kita itu tidak sama Bapak Ibu, seperti yang saya percaya pada awalnya. Ternyata murid itu unik. Mereka memiliki keberagaman yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, keunikan yang berbeda, sehingga mereka membutuhkan pembelajaran yang sesuai dengan dirinya. Tidak bisa disamaratakan seperti apa yang saya percaya pada awalnya. Kemudian, dalam menghamba pada murid ini, kita bisa menuntun murid sesuai kekuatan kodratnya. Dan yang terakhir, ketika di awal saya percaya bahwa kelas adalah tempat belajar yang paling efektif, tapi ternyata pembelajaran bisa kita lakukan di mana saja. Baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, semua ini bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Bapak Ibu guru hebat, setelah terjadi perubahan pemikiran dan perilaku sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menjawab pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya ingin segera merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang kedua, saya ingin segera menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan saya sebagai guru sebagai fasilitator. Kemudian selanjutnya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang bukan lagi menuntut, tapi menuntun kekuatan kodrat murid. Kemudian menebalkan laku dan budi pekerti murid dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial dan budaya di lingkungannya. Kemudian tentunya yang ingin segera saya lakukan bahwasanya guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarsa song tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Bapak Ibu yang hebat, bukankah pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Demikian
koneksi antar materi yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.